Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Long Hao Shen tidak mengucapkan sepatah kata pun, melihat sepenuhnya pada Arya Dewi Cahaya pada saat itu. Kenapa dia tidak menggunakan kedua pedang sucinya secara bersamaan sebelumnya, sebagai Retribution Knight? Dia awalnya ahli dalam menggunakan dua pedang, jadi ketika menggunakan dua pedang, dia pasti akan menunjukkan kemampuan pedang yang lebih hebat. Alasan mengapa dia tidak melakukannya adalah untuk mengaktifkan gerakan cadangan yang terakumulasi dalam Arya Dewi Cahaya. Dewa Iblis Penunggang Naga Asmodeus jauh lebih kuat darinya, jadi Long Hao Shen memahami dengan jelas bahwa mengalahkan lawan sama sekali tidak mungkin, dan hal yang sama juga berlaku untuk menghentikannya. Tapi dia punya caranya sendiri. Bertahun-tahun yang lalu, ketika masih sangat muda, Long Xingyu secara pribadi menjelaskan karakteristik semua Dewa Iblis, gaya bertarung mereka. Evaluasi Long Xingyu terhadap Asmodeus sangat mirip dengan evaluasi Ahnan. Dia menilai Dewa Iblis Berserk sebagai petarung yang panik, dan dalam hati Ahnan, tidak ada yang lebih penting daripada kekuatannya sendiri. Bahkan perintah Kaisar Dewa Iblis belum tentu menjadi sasaran kepatuhannya. Evaluasinya terhadap Asmodeus mirip dengan penilaian Ahnan. Asmodeus juga terobsesi untuk meningkatkan kekuatannya, namun perbedaannya dengan Ahnan adalah meskipun memiliki obsesi ini, dia menunjukkan kesetiaan mutlak terhadap Kaisar Dewa Iblis. Dan dia lebih rasional daripada Ahnan, tapi mungkin karena alasan inilah, kekuatan individunya tidak bisa dibandingkan dengan Ahnan. Dengan kata lain, Asmodeus terobsesi untuk meningkatkan kekuatannya tetapi memiliki prioritas yang tidak dimiliki Ahnan. Sambil mengambil keuntungan dari aspek kepribadian Asmodeus, Long Hao Shen tidak menggunakan peningkatan kekuatannya, namun hanya mengandalkan kecakapan bela diri untuk melawan. Faktanya, hal ini memberikan tekanan yang besar padanya. Menghadapi lawan yang jauh di atasnya dalam budidaya, bagaimana bisa dengan mudah mengandalkan sepenuhnya tekniknya melawan Dewa Iblis? Tapi tanpa ragu, Long Hao Shen telah berhasil. Teknik pedang dan niat pedangnya sangat menarik perhatian Asmodeus. Karena Asmodeus juga tidak berusaha sekuat tenaga tetapi membandingkan catatan hanya pada aspek teknis, ini memberikan peluang optimal bagi yang lain untuk menyelamatkan Yang Wenzhao dan Duan Yi. Pada saat Asmodeus melepaskan serangan kuat itu, Long Hao Shen sebenarnya sudah lama bersiap, semuanya ada dalam perhitungannya. Yang Wenzhao dan Duan Yi diselamatkan, Asmodeus tentu saja tidak akan membiarkan masalah itu begitu saja. Di bawah pengaruh tungku suci spiritual, dia harus menjadikan dirinya sasaran musuh. Jadi berkat kesiapannya, meski sulit, Long Hao Shen masih berhasil merespons. Saat melawan Long Hao Shen, Asmodeus terus-menerus mengabaikan suatu masalah. Itu adalah hilangnya Yating setelah melepaskan kemampuan tungku suci spiritual. Setelah muncul, Yating terus menempel di punggung Long Hao Shen, tidak berpartisipasi secara langsung dalam pertempuran. Dia bahkan tidak meluncurkan satu sihir pun karena takut menarik perhatian Asmodeus, dan yang lebih penting, karena menunggu perintah Long Hao Shen kapan harus menyatu dengan Arya Dewi Cahaya. Ini adalah rencana cadangan yang dipertahankan Long Hao Shen. Melalui perendaman yang tak henti-hentinya di dalam meteor yang jatuh, baik Arya Dewi Cahaya dan Hujan Biru, Hibiscus of Light diperkuat secara internal. Terlebih lagi, karena diasuh oleh Yating melalui tungku suci spiritual, kecocokan mereka dengan Yating sangat tinggi. Awalnya, perpaduan pertama Yating dengan Blue Rain, Hibiscus of Light secara langsung menyebabkan kerusakannya, tapi ini jelas tidak akan terjadi sekarang. Arya Dewi Cahaya adalah yang paling cocok untuk niat pedang Long Hao Shen, dan Yating hanya mampu menyatu dengan satu pedang ilahi, jadi dia hanya menggunakan Arya Dewi Cahaya. Dengan begitu, pada saat Asmodeus melancarkan serangan habis-habisan, Yating bisa langsung menyatu dengan pedang dewa, benar-benar mengangkatnya menjadi alat dewa. Penuh dengan kekuatan pedang, Arya Dewi Cahaya seolah-olah membangkitkan kembali zaman pedang suci ilahi yang digunakan Ye Wuxiang. Serangan Asura Long Hao Shen sebelumnya dipandang sebagai pukulan fatal dari mata Asmodeus. Melihat Long Hao Shen tidak membalas kata-katanya, pandangan Asmodeus menjadi jauh lebih berat, menggenggam tombak yang biasa dia pegang di kedua tangannya dengan kedua tangannya. 6 mata di 3 kepala menyebarkan warna hitam pekat. Tombak di tangannya perlahan-lahan diarahkan ke depan, saat ujung tajamnya masuk dan mengeluarkan lingkaran cahaya hitam dalam jumlah besar. Itu tidak lagi berbentuk api, tapi tombak yang berbendera itu menjadi hitam pekat seperti tinta.
Titik tajamnya ditujukan pada Long Hao Shen, dan niat bertarung yang mengerikan dikombinasikan dengan niat membunuh yang sangat tajam berputar di ruang di antara mereka berdua. Long Hao Shen masih menatap pedang ilahi di tangannya, dengan acuh tak acuh berbicara, Asmodeus, ingatlah untuk memberi tahu Dewa Iblis bahwa aku akan menunggunya di wilayah iblis. Entah ras iblis atau aku yang akan mati. Saya adalah Long Hao Shen yang selalu kalian cari. Awalnya sangat fokus, Asmodeus langsung sangat terkejut setelah mendengar ini. Detik berikutnya, lapisan emas keunguan tiba-tiba dilepaskan dari tubuh Long Hao Shen. Emas keunguan ini langsung dituangkan ke dalam Arya Dewi Cahaya, lalu pedang Long Hao Shen diayunkan, bergerak tanpa hambatan ke arahnya. Serangan pedang ini menyinari seluruh langit dengan garis emas keunguan, menjadikannya hitam pekat. Ini adalah serangan kekuatan penuh Long Hao Shen yang sebenarnya, memusatkan seluruh kekuatannya pada pedangnya. Selama serangannya, dia merasa seolah menjadi satu dengan pedangnya. Pada saat yang sama semua roh pedang pada Arya Dewi Cahaya melepaskan kekuatannya dalam seberkas cahaya keemasan keunguan itu. Ia mengeluarkan semacam desahan, yang mengungkapkan perasaan kelepasan yang luar biasa. Benar, saat ini pedang suci dari pengguna pedang suci Ye Wuxiang akhirnya kembali. Pedang ini akhirnya memiliki rasa syukur seperti dulu pada tahun-tahun itu. Tanpa suara tabrakan apapun, saat pria dan iblis itu menyeberang, Star King muncul kembali di udara, menopang beban Long Hao Shen sambil terbang menjauh ke kejauhan. Yang mengejutkan, Dewa Iblis penunggang naga Asmodeus tidak mengejarnya, tetapi berdiri terapung dengan tatapan tumpul, mempertahankan posisi gerakan menyodorkan yang sama. Namun yang mengejutkan, ketika warna hitam dari tombak berbendera sepanjang 5 meter itu dengan cepat memudar, seseorang dapat dengan jelas melihat jejak darah yang membentang dari puncak tombak hingga tangannya. Terlebih lagi, bekas luka besar telah muncul di tengah-tengah armor yang diubah dari naga neraka itu. Serangan pedang Long Hao Shen diblokir oleh Asmodeus, tapi dia tidak mampu memblokir niat pedang yang terakumulasi di dalam, niat pedang dengan kekuatan nyata. Ia bahkan memusatkan seluruh kekuatan rohnya, mencapai tingkat yang bahkan dia sendiri tidak mungkin menolaknya, apapun yang terjadi. Pada saat ini, Asmodeus sangat terkejut dengan serangan pedang itu, dan memahami dengan jelas bahwa jika budidaya Long Hao Shen setara dengan miliknya, serangan pedang sebelumnya akan merenggut nyawanya. Asmodeus untuk pertama kalinya menyadari bahwa keterampilan bela diri mereka sebenarnya sangat berbeda. Lawan lemah itu hanya mengandalkan niat pedangnya untuk melukainya. Dia yang selalu percaya bahwa dia belum tentu kalah dalam duel melawan Dewa Iblis di 12 besar. Tapi sekarang dia benar-benar yakin bahwa ada kesenjangan antara lawan yang lebih kuat dan dia. Bos, haruskah kita mengejarnya? Jika kita mengaktifkan pilar Dewa Iblis, anak muda itu bukanlah lawan kita. Kepala sapi bertanya dengan tegas. Kepala manusia itu menggelengkan kepalanya, kami tidak akan mengejar. Apakah kalian lupa tentang perintah yang mulia? Bahwa jika kita bertemu dengan seorang ksatria manusia bernama Long Hao Shen, atau seorang ksatria manusia yang menunggangi binatang ajaib berkepala banyak, kita tidak bisa bertindak berlebihan. Biarkan dia pergi. Yang mulia pasti punya cara untuk membuangnya. Kepala domba jantan itu menutup matanya, bos, menurutku kita harus mengasingkan diri untuk beberapa waktu. Setelah kita mencapai Exorcist Mountain Pass, untuk sementara kita tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Kepala manusia itu mengangguk, menurutku juga begitu. Saya sudah melihat jalannya. Mari kita berharap untuk menemukan kesempatan lain untuk bergandengan tangan dengan manusia ini di masa depan. Saat dia mengatakan itu, Asmodeus memulihkan tombaknya, dan armornya larut dengan cepat, kembali ke bentuk naga neraka. Namun naga neraka ini memiliki luka yang panjang sekarang. Asmodeus tidak tahu bahwa saat Long Hao Shen mengendarai Star King, seteguk darah disemprotkan ke topeng Golden Armor miliknya. Pertarungannya melawan Asmodeus tampak seperti pertarungan sederhana, tetapi dalam praktiknya dia harus mengeluarkan upaya mental dan fisik yang besar. Tekanan musuh benar-benar terlalu buruk misalnya, tetap dalam kewaspadaan terus-menerus, untuk bersiap jika Asmodeus meminjam kekuatan dari pilar Dewa Iblisnya atau memasuki mode godifikasi iblis. Kalau begitu, dia tidak punya pilihan lain selain segera mengejar yang lain dan meluncurkan kemampuan transportasi Tower of Eternity. Untungnya, meski dia tidak menyadarinya, Asmodeus masih dengan tenang memikirkan pedangnya alih-alih mengejarnya. Kecepatan terbang penuh Star King segera melewati pasukan iblis, setelah bertemu dengan timnya yang pergi lebih jauh. Mengendarai punggung naga neraka, Asmodeus memandang Long Hao Shen di kejauhan. Semua matanya terlihat meditatif.
Sinar pedang itu seketika terukir dalam ingatannya, dan gelombang pemahaman muncul secara bertahap di benaknya. Long Hao Shen tidak tahu bahwa karena pertarungannya melawan Asmodeus, Dewa Iblis Penunggang Naga ini dalam waktu singkat akan meningkat secara dramatis kekuatannya, memasuki 24 Dewa Iblis teratas. Menekan energi dan darah yang mengalir keluar darinya, Long Hao Shen tidak berani mengendurkan akal sehatnya saat ini. Setelah memastikan Asmodeus tidak mengejarnya, dia akhirnya benar-benar santai. Pada saat ini, kegunaan Star King berbeda. Lingkaran cahaya emas mengalir keluar darinya ke tubuh Long Hao Shen, menyebabkan munculnya kehangatan yang luar biasa. Sambil menambah energi spiritual untuk Long Hao Shen, kemampuan penyembuhan yang menghangatkan mengobati luka-lukanya. Namun meski begitu, luka Long Hao Shen tidak akan sembuh hanya dalam waktu singkat. Demi menghalangi Asmodeus, dia menghadapi semua serangan musuh dengan serangannya sendiri, menyerah dalam bertahan. Meskipun serangan lawannya dinetralisir berkat kekuatan serangannya, sejauh mana kekuatan musuh mencapainya sehingga setiap bentrokan memberikan tekanan yang mengerikan pada Long Hao Shen. Golden Armor menetralisir sebagian darinya, tetapi pertempuran yang begitu panjang melibatkan lebih dari 100.000 bentrokan. Meski tubuhnya kuat, pembuluh darahnya mengalami banyak luka. Jangan pernah lupa bahwa apapun yang bisa dikatakan, Long Hao Shen hanya bertahan di langkah ke-8, menghadapi musuh yang kuat di langkah ke-9, peringkat kedua dari langkah ke-9. Bahkan dengan ketangkasan yang sebanding, orang lain dalam situasi yang sama pasti sudah dirobohkan oleh lawan dengan energi spiritual yang begitu kuat. Karena hubungannya dengan Hao Yue, energi spiritual eksternal Long Hao Shen jauh di atas orang biasa, itulah cara dia berhasil bertahan, dan bahkan melukai lawan dan sangat mengintimidasi Asmodeus. Setelah terbang selama lebih dari 50 km, kelompok itu perlahan-lahan mendarat. Dalam sekejap, Chai Er telah bergabung dengan sisi Long Hao Shen, meminjamkan tangan untuk mendukungnya dari punggung Star King. Han Yu tidak menunjukkan keraguan untuk bergabung dengan sisi Long Hao Shen dan melepaskan kemampuan tungku spiritual berkah cahaya. Meskipun Blessings of Light tidak memiliki efek penyembuhan, setidaknya itu bisa membantu Long Hao Shen dengan cepat memulihkan sejumlah energi spiritual. Lin Xin mengeluarkan pil dan membantu melepas topeng Long Hao Shen untuk memasukkan pil ke dalam mulutnya. Bahkan Chen Ying malah mendekatinya, bukannya memedulikan Duan Yi dan Yang Wenzhao. Semua orang mengepung Long Hao Shen di sekelilingnya. Melihat wajah pucat Long Hao Shen, Chen Ying meneteskan air mata, "Kapten." Long Hao Shen memaksakan senyum, "Bodoh, apa yang kamu tangisi? Tidakkah kamu melihat bahwa aku baik-baik saja? Dan bagaimana kabar Yang Wenzhao dan Duan Yi?" Han Yu berkata, "Saya telah menerapkan sihir penyembuhan padanya. Berkat pil Lin Xin, tidak ada bahaya bagi kehidupan mereka. Namun, luka mereka sangat parah. Mereka perlu dirawat selama waktu tertentu sebelum pulih. Kebetulan tidak ada luka yang rusak parah." Long Hao Shen menyatakan, "Mereka akhirnya diselamatkan. Sekarang kita berada di dalam perbatasan wilayah iblis, kita dapat melawan pasukan iblis kapan saja. Kita tidak bisa tinggal di tempat ini terlalu lama. Setelah kekuatanku pulih, mari kita kembali ke menara keabadian dulu." Chai Er meminjamkan tangannya untuk membantu Long Hao Shen duduk. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi rasa sakit di matanya sangat menggerakkan Long Hao Shen secara emosional. Menyentuh tangan kecilnya menekan rasa sakit di tubuh Long Hao Shen, saat dia menutup matanya dengan wajah tersenyum, membiarkan energi spiritual internalnya memulihkan saluran tubuhnya yang rusak. Dengan efek dari tungku cahaya berkah spiritual, energi spiritualnya pulih dengan sangat cepat. Bahkan energi spiritual yang tersimpan dalam Golden Armor miliknya terus pulih. Yang lain duduk melingkar dengan sangat sadar, dan Chen Ying pergi untuk menjaga Yang Wenzhao dan Duan Yi. Sementara Zhang Fangfang berjaga, yang lain menjaga sisi Long Hao Shen. Setengah jam kemudian, wajah Long Hao Shen akhirnya pulih kembali. Perlahan membuka matanya dan mengeluarkan sedikit darah, dia mendapatkan kembali semangatnya dan segera mengaktifkan teleportasi dengan rekan-rekannya di sampingnya. Pada hari berikutnya, Long Hao Shen berada dalam kondisi pemulihan luka-lukanya bahkan lebih parah dari yang dibayangkan orang lain. Demi menghindari mempengaruhi misi penyelamatan rekan-rekannya, Long Hao Shen memutuskan hubungan rantai berbagi jiwa selama pertarungannya melawan penunggang naga dewa iblis Asmodeus. Dia harus menanggung semua kerusakannya sendirian, tidak hanya pembuluh darahnya yang rusak, tetapi bahkan organ dalamnya pun rusak. Yang lainnya juga menjalani istirahat dan pemulihan. Di bawah perhatian besar kelompok tersebut, situasi Yang Wenzhao dan Duan Yi meningkat pesat.
Han Yu menggunakan sihir penyembuhan sepenuhnya beberapa kali, yang menstabilkan tubuhnya dengan bantuan pil obat. Yang Wenzhao perlahan membuka matanya, merasa sangat berat, dan tidak mampu mengerahkan kekuatan sedikit pun. Hanya kehangatan yang keluar dari dadanya yang membuatnya merasa hidup. Sejak timnya dimusnahkan oleh Asmodeus dan dia menerima luka parah, hidupnya berada di ujung tanduk. Kehilangan kesadaran akan waktu, meski terjaga, dia masih merasa sangat pusing. Kamu sudah bangun. Suara Chen Ying'er dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan, Yang Wenzhao akhirnya fokus, melihat Chen Ying'er dengan kabur, mau tak mau dia merasa terkejut, menggumamkan beberapa kata tanpa mengucapkannya. Chen Ying'er mengambil air segar, dengan hati-hati menopang tubuh bagian atasnya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menuangkan air ke sela-sela bibirnya. Saat air segar dituangkan, Yang Wenzhao menunjukkan keterkejutan yang luar biasa, Ying'er. Suaranya sangat serak, jauh berbeda dari nada bermartabat sebelumnya. Ini aku, kakak Wenzhao, apakah kamu lebih baik? Iblis ini sebenarnya menganiayamu seperti itu. Pada titik ini, mata Chen Ying'er tidak bisa tidak memerah. Luka Yang Wenzhao dan Duan Yi sangat parah. Yang Wenzhao mengalami lebih dari selusin patah tulang dan bahkan beberapa otot tangan dan kakinya patah. Beberapa luka di tubuhnya saling berhubungan. Jika bukan karena kondisi tubuhnya yang awalnya sangat baik, bahkan jika para iblis tidak berencana membiarkan mereka mati seperti itu, dia pasti sudah lama bergabung dengan pihak Dewi Cahaya. Ying'er, apakah aku sudah mati? Sungguh luar biasa bahwa aku dapat melihatmu pada saat kematianku. Aku pernah mendengar bahwa kamu berada dalam kultivasi terpencil selama ini, jika bukan karena perang suci itu aku sudah berpikir sejak lama untuk mengunjungimu. Sayangnya aku tidak punya kesempatan. Aku jadi mengerti mengapa sikapmu berubah total. Suatu hari jika aku telah melakukan ada yang salah, tolong berhenti menyalahkan aku. Dengan begitu, aku bisa pergi dengan damai. Aku akhirnya merasa tenang. Aku hanya benar-benar benci berpisah denganmu. Yang Wenzhao sepertinya menggunakan kesempatan terakhirnya untuk mengungkapkan semua pikirannya yang menumpuk padanya. Akhirnya, dia menggunakan semua kekuatan yang dia dapatkan kembali dengan susah payah, dan menjadi tidak sadarkan diri sekali lagi. Aku tidak menyalahkanmu lagi, jangan pingsan. Dalam kecemasan, Chen Ying'er tidak bisa menahan tangisnya. Hei, jangan menangis. Bukannya dia akan mati. Duduk di dekatnya, Lin Xin mengejeknya. Chen Ying'er menatapnya dengan sangat tajam. Ada apa denganmu? Apakah kamu memprovokasiku? Lin Xin tertawa. Sudah berapa kali kita memeriksanya? Selama dia diberi waktu, dia pasti akan pulih. Kamu hanya kehilangan akal karena khawatir. Aku bahkan ragu perkataannya sebelumnya hanya bertujuan untuk memenangkan simpatimu. Omong kosong, dia terluka seperti itu, namun akan bertindak dengan sengaja. Apakah kamu punya hati? Chen Ying'er menjadi marah. Baiklah kamu menang, berhentilah mengganggu semua orang dengan kebisinganmu. Itu tidak disengaja. Oke. Seorang gadis yang sedang jatuh cinta adalah hal yang sangat menakutkan. Lin Xin segera mengangkat tangannya menyerah, tertawa bahagia. Chen Ying'er mendengus, tunggu saja, aku akan mengajukan semua keluhanku saat kita bertemu saudari Li Xin. Mengingatkan bahwa Yang Wenzhao sudah keluar dari bahaya, air matanya mengalir secara alami, tetapi dia masih memegangi bagian atas tubuhnya. Memikirkan kembali beberapa kenangan dari masa lalu, matanya tidak bisa menahan kehangatan. Tepat pada saat ini, Long Hao Shen yang sedang berkultivasi membuka matanya, segera menarik perhatian Cai Er yang berdiri di sampingnya, yang menatapnya, dan bertanya dengan prihatin, apa kabar? Long Hao Shen tersenyum sebagai jawaban, jangan khawatir, pada dasarnya saya baik-baik saja. Luka itu menghabiskan sebagian energiku, tapi akan kembali lagi setelah pulih sedikit. Dengan konstitusinya sebagai Sion of Light, tidak ada sihir cahaya yang seefektif penyembuhan diri dari esensi cahaya murni di tubuhnya. Dengan bekerja sehari semalam, semua salurannya kembali normal. Tubuhnya juga pulih dengan sangat cepat. Cai Er duduk di dekat Long Hao Shen, bersandar padanya dan memegang tangannya, dengan lembut bertanya, Hao Shen, tahukah kamu kapan aku jatuh cinta padamu setelah kehilangan ingatanku? Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, sambil menggosok kepalanya dengan tangan lainnya. Cai Er bertanya dengan suara lembut, itu benar karena perang suci baru saja dimulai, ketika kita berada di ambang perpisahan. Pada hari-hari itu kamu menyiapkan makanan untukku, memanaskan sup, dan melindungiku. Aku tidak akan pernah melupakan penampilanmu saat merawatku. Setelah kehilangan ingatanku, aku sangat ragu-ragu, tapi pada hari-hari itu, berkatmu hatiku menjadi stabil.
Jika suatu hari nanti, iblis tidak mengancam aliansi, saya ingin tinggal bersamamu di lingkungan alami, daerah yang kaya akan tumbuh-tumbuhan, dengan beberapa rumah kayu kecil, tempat Yani dapat menyiapkan makanan saat saya merawat anak-anak kita. Itu akan sangat bagus. Hati Long Hao Shen tertarik oleh kata-kata Chai Er. Sambil melepaskan tangannya dari cengkeramannya, dia memegang pinggangnya dan memperlihatkan mata yang penuh kerinduan, hari itu pasti akan tiba. Jika semua orang bersedia, kita bisa memilih tempat tinggal dan membangun desa kecil di sana. Aku tidak ingin kamu melakukan apapun, biarkan aku melihatmu setiap saat saja sudah cukup. Kami akan menanam berbagai sayuran, tinggal di rumah kayu, dan memelihara beberapa hewan peliharaan. Saya akan menyiapkan sup dan membuatkan makanan untuk anak-anak. Di malam hari, saya akan membawa anak-anak ke rooftop untuk melihat bintang. Tanpa kegelapan yang dibawa oleh iblis, langit pada saat itu akan sangat biru. Meringkuk di pinggang Long Hao Shen, Chai Er menutup matanya. Kali ini wajahnya yang sangat cantik dipenuhi dengan kebahagiaan. Hari itu pasti akan tiba. Chai Er mengulangi kata-kata Long Hao Shen, menegaskan perasaannya.